Tuhan, sebentar kami akan mendengar akan isi hati-Mu, kami akan mendengar akan firman-Mu. Biarlah Engkau yang sampaikan kepada kami apa yang Engkau mau untuk kami mengerti hari ini Tuhan. Sehingga hati kami, pikiran kami, semua perasaan kami boleh menerima yang fresh yang daripada-Mu. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Yuk kita baca dari Yosua 1 ayat 9 versi bahasa Indonesianya dulu. Ya. Yosua 1 ayat 9 kita akan baca. Ini ayat yang satu ayat tapi cukup panjang ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Bukankah telah, yuk baca sama-sama. 2, 3. Telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Next, masih ada. Lalu Yosua, ya udah sampai situ aja. Nah saya sekarang mau membaca sebenarnya ayat ini kayaknya ayat yang ke-8. Coba ayat yang ke-8 Yosua 1 ayat 8 dibuka dulu. Nah ini. Kita baca juga dari ayat ini ya, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Nah saudara, ayat ini itu adalah resep yang Tuhan berikan kepada kita supaya apa? Kita berhasil dan beruntung, ya. Benar? Kan tujuan akhirnya apa? Saya saya belajar dari pelajaran bahasa Indonesia anak saya, ya. Anak kecil itu disuruh kasih pokok kalimat apa, ya kan? Kalau bahasa Indonesia ada satu paragraf, akan ditulis pokok kalimatnya apa? Tujuan kalimat ini dibikin apa? Nah, Tuhan ngomong tujuannya adalah apa? Terakhir tadi, biar engkau berhasil dan beruntung. Tapi sebelum keberhasilan dan keberuntungan itu datang pada kita, ada kalimat-kalimat penunjang di atasnya, ya kan? Seperti bahasa Indonesia. Dan itu detail-detail yang harus dilakukan. Nah, seperti kalau kita mau bikin suatu masakan. Ya, agar masakan kamu enak, kamu harus pertama memasukkan ini, pertama memasukkan itu, lalu urutannya begini begitu, lalu yang ini dikocok dulu. Setelah ini dikocok, kamu bikin yang lain lalu dicampur, gitu kan, bener? Saya pernah waktu itu ada pengalaman bikin donat, ya. Saya itu pernah bikin anak saya pengen punya sesuatu activity di rumah karena waktu itu lagi PSBB awal itu ya, WFH itu ya. Semuanya bosen di rumah, belum terbiasa. Lalu anak saya, "Mama yuk bikin something." Ya udah oke, yuk kita bikin donat. Jadi saya pergi ke supermarket, ya. Saya belanja semua, saya cari resepnya di Google, terus saya beliin semua, sampai ke rumah, ya. Ada satu barang yang kelupaan saudara, apa itu? Pengembang itu loh, apa? Ragi, ya. Aduh, Vermipan ya namanya kalau nggak salah ya. Vermipannya lupa, gitu. Waduh ini ada satu lu yang lupa non kayak gitu. Tapi kalau males balik sana kan waktu itu lagi males pergi-pergi gitu loh. Karena kayak lagi awal-awal virus, kalau sekarang sih udah gak males ya saudara. Kalau waktu awal-awal virus tuh males banget pergi-pergi gitu. Aduh ini kalau misalnya harus balik lagi ke sana hanya untuk ragi, hanya untuk Vermipan. Kayak gak worth banget. Udah non bikin aja gitu. Nanti kita uleninnya lebih kuat supaya nanti tetap empuk. Aku bilang kayak gitu ya, sok tahu gitu ya. Tapi saudara tahu apa? Begitu kita ulenin, begitu donatnya mateng, kerasnya minta ampun. Atos pisan. Yang menikmati cuman Kean, kenapa? Diemut sama dia, karena dia kan gak punya gigi anyway ya. Diemut, terus dia ngerasa itu hasil karya dia. Jadi enak kok enak. Padahal itu gak enak sama sekali saudara, keras kayak batu ya. Nah jadi karena kurang itu, jadi tujuan akhirnya gak kesampaian, gak enak. Ya. Nah saudara hari ini harus perhatiin firman Tuhan. Tuhan ngomong supaya engkau berhasil dan beruntung, ada hal yang harus kamu lakukan. Ya.
Nah yuk kita baca sebelumnya, nah sekarang saya mau baca mungkin Yosua 1 ayat 8 versi The Message. Karena ini lebih jelas ya tentang langkah-langkah yang harus kita lakukan. Coba The Message Yosua 1 ayat 8. Ya, coba yang ayat 9. Sorry. Nah, ini dia. And don't for a minute let this book of the Revelation be out of your mind. Jangan biarkan semenit pun firmanku, Tauratku ini, ketetapan-ketetapanku itu keluar dari pikiranmu. Next, jangan di itu dulu ya. Jangan biarkan sedetik pun, semenit pun firman-firmanku ini keluar dari pikiranmu. Nah ini, ponder and meditate on it day and night. Pertama jadi resepnya apa? Ponder and meditate. Ya. Dan yang kedua adalah making sure you practice everything written in it. Resepnya dua. Ponder and meditate. Yang kedua adalah practice. Nah, sekarang saya mau ditayangkan tentang penerangan ponder and meditate. Saya sudah minta multimedia untuk menayangkan kemarin. Tadi pagi. Ya, coba ditayangkan ponder and meditate. Ponder and meditate itu artinya saudara, memikirkan sesuatu secara berhati-hati khususnya sebelum mengambil keputusan. Ya, boleh dicatat atau diingat-ingat. Ponder and meditate artinya memikirkan sesuatu secara berhati-hati khususnya sebelum mengambil keputusan. Ya. Jadi gini, di dalam hidup ini Tuhan memberitahukan kepada kita, kalau kamu mau beruntung nak, kalau kamu mau berhasil nak, jangan gegabah dalam apapun yang kita lakukan. Tapi bertindak hati-hati, pikir dulu sebelum bertindak. Jadi Tuhan ngomong kamu gak boleh bereaksi cepat tapi tidak tepat. Seringkali kita bereaksi sesuai dengan mood kita. Bereaksi sesuai dengan keadaan kita saat itu. Kalau kita lagi happy ya bisa kita sukacita. Tapi kalau kita lagi jelek moodnya, kita akan bereaksi salah. Nah Tuhan ngomong itu gak boleh. Yang harus kamu lakukan, baik kamu dalam kondisi capek maupun kamu seger, kamu lagi sakit maupun sehat, kamu lagi stres ataupun enggak, kamu lagi banyak tekanan atau enggak, kamu lagi happy atau kamu lagi sedih. Apapun yang kamu lakukan, yang kamu putuskan, kamu pikirkan itu dengan hati-hati sebelum kamu bertindak. Contoh. Kalau kita lagi ada orang yang bikin kesal sama kita, ya, kita kan kalau misalnya lagi happy, ada orang ngeselin kita, kita masih bisa ya udahlah gitu. Nah, tapi Tuhan ngomong itu terjadi kalau kamu lagi happy. Tapi Tuhan ngomong dalam segala keadaan, kalau kamu lagi capek, kamu lagi kesel, tapi ada orang yang memperlakukan sesuatu yang gak enak. Sebelum kamu semprot, sebelum kamu bertindak, sebelum kita naik darah, kita harus pikir dulu. Bentar, pikir, bertindak hati-hati, pikir dulu apa yang harus aku lakukan. Nah, Tuhan ngomong orang-orang yang seperti ini akan beruntung dan berhasil. Ya. Tapi seringkali kita itu responnya sesuai mood kita, sesuai keadaan kita saat itu. Dan Tuhan ngomong itu gak benar. Yang harus kamu lakukan apapun kondisimu, apapun keadaannya, baik yang di luar kamu, di dalam kamu, yang kamu lakukan adalah think carefully. Pikir dulu sebelum kamu lakukan sesuatu. Ini juga sebenarnya berlaku untuk kita ibu-ibu yang suka kesel sama anak. Ya. Kalau saya lagi santai, anak saya melakukan sesuatu, saya akan dengan mudahnya menenangkan. Ya, kalau saya lagi santai. Nah, tapi kalau saya lagi kerja, lagi serius, lagi apa, terus anak saya ribut berdua, saya akan bentak mereka. Ya. Nah, tapi ini pelajaran buat saya juga. Kalau saya lagi sibuk pun, tidak efektif sebenarnya saya membentak mereka. Ya. Jadi saya akan mulai sekarang mencoba gitu. Oke, kalau saya lagi nggak mood sekalipun, saya lagi capek sekalipun, tapi kalau saya perlu menegur anak saya, tindakan teguran seperti apa yang saya harus lakukan, itu saya harus pikirkan. Ya. Nggak boleh
tiba-tiba jegrek langsung marah, jegrek langsung emosi. Nah Tuhan berkata, kalau kamu cepat emosi, cepat marah, cepat buru-buru ngambil sesuatu keputusan, kamu lakukan itu tanpa berpikir, kamu gak akan beruntung dan berhasil. Tapi Tuhan berkata, kamu harus pikirkan apa yang kamu mau lakukan. Think carefully, berhati-hati dalam bertindak. Sebelum kita mengambil langkah, kita mengambil respon, kita mengambil sikap, kita harus pikirkan semuanya itu dengan hati-hati. Itu yang Tuhan katakan, hati-hati sesuai dengan firman. Ya. Yang kedua adalah practice. Practice adalah, bahasa Inggrisnya tuh activity or skill yang repeatedly or regularly in order to improve or maintain one's proficiency. Bahasa Indonesianya adalah latihan dan aktivitas yang dilakukan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan seseorang. Itu namanya practice. Itu diumpamakan seperti atlet. Ya. Atlet itu kenapa bisa lebih kuat dari kita? Karena dia melakukan suatu latihan dan aktivitas yang lebih banyak dari kita. Ya, benar? Kalau kita biasanya angkat barang jarang-jarang ya, angkat galon aja udah berat ya. Tapi namanya atlet itu tiap hari dia mengangkat barang mungkin dari yang kecil terus yang kecil udah kuat, lebih besar bebannya. Latihan lagi udah kuat yang ini, angkat lagi bebannya. Jadi dia melatih dirinya terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan ototnya. Nah Tuhan berkata, kamu gak cukup nak cuman sekedar merenungkan dan berpikir. Hati-hati, tapi kamu juga harus latihan. Otot-otot rohani kita ini harus dilatih. Ya. Dikatakan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan kita. Nah saya sekarang mau nanya, kemampuan apa yang harus ditingkatkan dalam hidup kita? Tergantung masing-masing orang. Kalau binaraga kan, kalau lagi latihan otot tangan, dia akan terus latihan gini. Ya. Jangan tujuan yang latih otot tangan lalu latihannya kaki, ya kan nggak nyambung, ya kan. Tapi dia tahu bagian badan mana dia yang mau dilatih. Dan itu dilakukan terus menerus. Nah, demikian juga kita masing-masing beda. Barangkali otot kesabaran kita kurang kuat. Berarti kita harus praktis latihan di situ, latihan sabar. Barangkali di dalam 9 buah roh, otot apa? Kemurahan hatimu lemah. Kita tahu, saya tuh pelit orangnya. Saya tuh kurang murah hati. Nah Tuhan katakan praktis. Kalau kita nggak melatih otot kita yang lemah, kita nggak akan berhasil, kita nggak akan beruntung. Karena tiap kita beda-beda. Ya. Ada mungkin yang penguasaan dirinya kurang. Ya, di dalam 9 buah roh kan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lebutan, penguasaan diri. Mungkin penguasaan dirinya kita yang kurang. Saya kalau udah makan sesuatu gak bisa stop. Saya kalau udah dapat kacang kesukaan sebungkus tak habisin. Nah itu kan sesuatu yang kelemahan setiap orang, ya kan beda-beda. Kita katakan Tuhan, aku mau berhasil dan beruntung. Aku mau belajar dari hal kecil. Aku mau menguasai diriku. Aku mau coba latih otot penguasaan diriku ini. Nah, kalau saudara latihan, fokus di situ. Misalnya ada makanan yang saudara suka. Ya. Latihan. Saya nggak mau banyak-banyak makan ini. Saya makan secukupnya. Hari ini mungkin berhasil. Besok, waduh gagal, ambles semuanya. Ya. Aduh salah saya, salah. Belum terlatih otot penguasaan dirinya. Nanti besoknya latihan lagi. Kalau ada makanan itu coba makan secukupnya. Nah jadi itu adalah praktis. Hal tiap hari yang bisa kita lakukan untuk membangun akan hidup kita. Ya. Saya hari ini sharing tentang hal yang praktis saudara. Yang bisa kita lakukan setiap hari. Tapi Tuhan ngomong itu memang kehidupan kekristenan tuh seperti itu. Kehidupan kekristenan bukan sekedar kamu merenungkan firman, bukan kamu sekedar nyampe di otak. Tapi apa yang engkau lakukan adalah engkau praktis, lakukan exercise hidup kita. Jangan sampai kita dicemooh orang karena apa? Katanya orang Kristen.
tapi nggak sabar. Katanya orang Kristen, nggak ada penguasaan diri. Katanya nah itu kenapa kita seringkali jadi batu sandungan buat orang lain. Karena kita nggak praktis apa yang kita mengerti. Kita cukup cuman dengar dari kata pendeta, dengar dari kata firman. Kita mungkin sampai ke otak kita direnungkan, tapi kita nggak pernah praktis. Kita nggak pernah exercise. Saudara, kalau seorang olahraga, kalau seorang akhirnya build badannya menjadi bagus, kelihatan nggak sama orang lain? Kelihatan. Ya, orang pasti kalau lihat, badan kamu kok sekarang bagus ya, badan kamu kok sekarang keren ya, bidang misalnya kalau yang laki dadanya bidang, kalau yang perempuan kamu badannya keren loh sekarang, kelihatan. Nah kalau hidup kita belum bisa dinilai orang lain indah. Kalau orang lain masih ngelihat, alah Kristen kok gitu. Itu berarti kita kurang praktis, kita kurang latihan, kita kurang exercise. Tapi hari ini Tuhan katakan, biar orang lain dunia melihat terangmu bercahaya. Bagaimana caranya? You have to practice your faith. Kita harus praktis karakter kita. Kita harus praktis buah-buah roh kita. Supaya orang bisa ngelihat, oh you are a good Christian, kamu orang Kristen yang baik. Aku bisa ngelihat kasih Yesus dalam hidupmu. Aku bisa lihat kemurahan Yesus dalam hidupmu. Aku bisa lihat kesabaran, aku bisa lihat penguasaan diri Yesus dalam hidupmu. Saudara, saya katakan ini bukan berarti saya sempurna, tapi saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan pada ujungnya akan memberkati hidup kita. Tuhan gak katakan ini untuk keuntungan Tuhan loh. Tuhan gak ngomong semuanya untuk aku, no. Lihat ayatnya. Kalau engkau praktis hidupmu, engkau renungkan firmanku, engkau renungkan kebenaranku, tapi gak cukup renungkan. Kamu melakukannya dengan latihan setiap hari, maka engkau yang akan beruntung. Engkau yang akan berhasil, kita yang akan beruntung, kita yang akan berhasil. Maka dari itu Tuhan katakan, kamu yang akan sehat nak. Kalau kamu latihan setiap hari, kamu yang akan bugar nak. Nah ini yang kita hari ini terima dari Tuhan. Tuhan, aku mau ponder and meditate, merenungkan semuanya. Apa yang kita lakukan semuanya dipikirin dulu, jangan gegabah. Dalam mengambil keputusan, bahkan dalam keadaan kita mau marah pun kita harus bertindak hati-hati. Marahnya saya harus gimana nih? Jangan sampai kita emosi tapi marahnya jadi gak karuan. Ya, kita harus bertindak hati-hati, ponder and meditate. Tapi selain itu we have to practice, melakukan exercise, latihan dan aktivitas yang kita lakukan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan kita. Kita yang paling tahu, saudara yang paling tahu bagian mana dari otot rohanimu yang perlu dilatih. Ya. Tiap orang beda, mungkin kau kurang murah hati, atau engkau kurang sabar, atau engkau kurang penguasaan diri, engkau kurang sukacita. Ada loh orang yang kurang sukacita, kalau apa-apa lemes dulu. Tapi gitu loh. Saya punya teman kayak gitu dan cukup melelahkan. Ya. Kalau ada yang excited, ayo gitu. Aduh tapi tuh, nah itu jadi sukacitanya tuh udah langsung hilang gitu kalau dia mulai ngomong. Nah itu berarti, aduh saya tuh orang yang kurang sukacita ya. Atau kurang bersyukur, atau kurang excited, kurang damai sejahtera. Kalau apa-apa langsung damai sejahtera hilang. Nah itu otot-otot rohani setiap orang tuh beda-beda. Ya. Nah tapi hari ini kita mau kenali. Mari kita latih otot kita yang lemah supaya kita beruntung dan berhasil. Dan kita didapati bugar rohani saat Tuhan kita datang. Amin. Ya.